Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa kajian IHBS TV, kajian fasih ya IHBS TV, fikih anak soleh, terkhusus kepada anak-anak soleh dimanapun antum berada ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, selalu memuji namanya karena memang kenikmatan yang Allah selalu berikan dan limpahkan pada kita semua, sehingga Allah masih memberikan kita kemudahan dan juga kemampuan untuk bisa taat kepadanya. Dan insya Allah dalam waktu dekat lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melaksanakan suatu ibadah yang merupakan salah satu rukun Islam selain sholat, yaitu adalah melaksanakan siam Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita sebagai hamba diperintahkan untuk ibadah, dan diantaranya adalah siam. Yang disebut ibadah itu adalah ibadah dengan sempurna sesuai dengan syarat-syarat tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita untuk bisa mempelajarinya juga, jamaah sekalian. Maka hukum mempelajari ibadah siam bagi orang yang belum tahu adalah hukumnya wajib. Oleh karena itu, jamaah sekalian, alangkah baiknya kita terus mempelajari hal-hal yang bisa menyempurnakan ibadah kita. Apalagi siam Ramadan ini bagi orang yang hanya melaksanakan siam di saat Ramadan saja, maka layak bagi dia sebelum memasuki bulan Ramadan untuk bisa selalu mempelajari dan juga mengulang kembali hal-hal yang berkenaan dengan hukum-hukum terkait dengan bulan Ramadan dan puasanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita untuk bisa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi langkah kita dan juga perbuatan kita ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dimaksud orang beriman ini di sini adalah orang-orang muslim, jamaah sekalian. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ya, berarti merupakan kewajiban bagi kita melaksanakan puasa itu. Jadi puasa Ramadan hukumnya tidak hanya sekedar baik, tapi adalah hukumnya wajib, jamaah sekalian. Yang apabila kita tidak melaksanakannya, pasti kita berdosa besar. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, tujuannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberitahu kepada kita bahwasannya ternyata hamba-hamba Allah yang telah diwajibkan puasa tidak hanya umat Muhammad SAW saja. Namun umat-umat terdahulu juga telah diwajibkan untuk berpuasa. Yaitu umat-umatnya para nabi terdahulu, jamaah sekalian. Di dalam syariat-syariat nabi dahulu itu ada syariat puasa. Ya, tata caranya adalah menahan lapar dan dahaga serta syahwat juga. Ya, cuman ada beberapa cara yang berbeda ya. Dari satu sisi itu yang berbeda, jamaah sekalian. Yang di syariat mereka tidak boleh, tapi kita boleh, jamaah sekalian. Seperti nanti akan kita jelaskan. Ya, intinya jamaah sekalian, tidak hanya umat Muhammad SAW. Ya, sudah banyak umat-umat terdahulu yang telah diwajibkan berpuasa, dan sudah banyak juga di antara mereka yang sudah taat dalam melaksanakan ibadah siam Ramadan atau siam gitu ya. Dan mereka sekarang sudah tiada. Tinggal menunggu surganya, jamaah sekalian. Dan ini tentu saja memotivasi kita untuk bisa seperti mereka juga, meneladani seperti mereka, jamaah sekalian. Ya, agar kita juga jangan kalah seperti umat-umat terdahulu yang mereka bisa taat sampai mati melaksanakan ibadah siam Ramadan. Akhirnya mereka tinggal menunggu surganya, dan tinggal kita mau meniru mereka, meneladani mereka atau tidak, jamaah sekalian. Dan juga ya, pemberitahuan ini juga memberikan hiburan bagi kita. Ternyata yang disuruh untuk melaksanakan siam adalah tidak hanya umat Muhammad, sehingga kalau kita tahu ada umat lain yang diwajibkan berpuasa, maka kita, jamaah sekalian,
tidak merasa berat lagi. Justru kita akan merasa senang, bahkan akan termotivasi berlomba-lomba agar bisa mencapai kebaikan siam seperti yang diraih oleh kaum-kaum terdahulu jemaah sekalian. Kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan la'allakum tattaqun. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala mensyariatkan kita semua hamba-hambanya untuk berpuasa agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Hamba yang selalu dekat dengannya, hamba yang selalu taat padanya. Ya, dengan berpuasa kita dilatih untuk bisa rutin melaksanakan kewajiban, rutin ya dalam meninggalkan keharaman dan juga larangan agama, rutin melaksanakan ibadah sunnah, rutin juga meninggalkan hal-hal yang makruh jemaah sekalian. Sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa di bulan Ramadan khususnya. Nah, ketika seseorang di bulan Ramadan sudah terbiasa sebulan ya dilarang untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh jemaah sekalian. Saya ulang ya. Hal-hal di dalam bulan Ramadan itu banyak yang sebenarnya di luar Ramadan boleh. Seperti makan minum itu di luar Ramadan boleh. Berhubungan intim di luar Ramadan, maksudnya di siang hari selain bulan Ramadan itu boleh. Ya, jemaah sekalian. Namun ketika dia menghindari sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan, jemaah sekalian, ini akan bisa melatih ya seorang muslim untuk bisa taat ya di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain di dalam Ramadan dan selain Ramadan. Jadi sekali lagi, sebab orang yang berpuasa itu tidak berani yang namanya berbuat buruk, tidak berani yang namanya meninggalkan kewajiban, tidak berani yang namanya menerjang larangan, nggak berani jemaah sekalian. Itu terbiasa. Sehingga kalau itu benar-benar diniati, dilatih benar-benar, itu nanti akan terbiasa tidak hanya takwa di selain Ramadan, di bulan Ramadan, tapi di selain Ramadan pun juga menjadi hamba yang bertakwa. Makanya Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah fi'al mudhari' yang mananya adalah kalian bertakwa di bulan Ramadan dan selain Ramadan, selalu bertakwa. Ya, itulah jemaah sekalian, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan kita menjadi hamba yang bertakwa kemudian bisa mewarisi surganya. Ya, tinggal kita sebagai hamba mau atau tidak gitu ya. Sehingga ketika ada Ramadan kita ibaratnya dicas lagi jemaah sekalian. Sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sudah terbiasa karena sudah memasuki madrasah Ramadan selama 1 bulan. Ya, adalah keberhasilan, berhasil sekolah kita di bulan Ramadan. Kalau kita menjadi hamba yang bertakwa, juga tetap melaksanakan kewajiban, menghindari larangan, melaksanakan hal-hal yang baik di selain Ramadan ya mas sekalian. Ya seperti itu terus, sehingga nanti suatu ketika keimanan seorang itu mengendor, datang Ramadan lagi, sehingga dicas lagi. Begitu seterusnya seorang yang beriman seumur hidupnya. Ya demikian ya mas sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya mas sekalian, kita akan jelaskan tentang apa sih definisi siam, yang mananya adalah puasa, siam atau saum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siam secara bahasa, siam dan saum maknanya adalah al-imsaku wal kafu anis syai', itu menahan diri dan berhenti dari sesuatu. Ya apapun bentuk kita nggak melakukan sesuatu lagi, berhenti menahan diri dari sesuatu, maka itu disebut siam, ya. Contohnya saya tidak berbicara sumtu anil kalam. Saya berhenti dari ucapan, ya. Saya berhenti dari berbicara gitu ya. Nah, kemudian maknanya secara istilah syar'i, maknanya adalah al-imsaku 'anil mufattirati atau 'anil muftirati min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi ma'niyati ta'abbudi lillahi 'azza wajal. Jadi maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi maknanya puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, ya dari hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, mulai dari subuh sampai maghrib, ya dengan niat lillahi ta'ala. Seperti itu ya mas kalian. Jadi agar bisa menjadi niat, agar bisa menjadi siam yang syar'i, maka harus ada niat ibadah, tidak hanya sekedar seseorang melaksanakan atau menghindari hal-hal yang dilarang saja, hal-hal yang membatalkan saja, tidak, tapi ada niat ibadah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, keutamaan puasa sangat banyak. Di sini saya singkat ya mas sekalian. Keutamaan puasa yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat itu sangat banyak, tidak terhingga. Di antaranya yang pertama jemaah sekalian, puasa merupakan amal ibadah yang paling utama yang bisa kita jadikan untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Jadi ketika ibadah siam Ramadan ini merupakan salah satu rukun Islam,
ya maka saat ini akan menjadi ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibadah-ibadah yang ada pada rukun Islam ini adalah ibadah induk di dalam Islam. Ya, ibadah induk di dalam Islam. Yang tidak ada ibadah lain jamaah sekalian yang lebih utama dibandingkan yang ada di dalam rukun Islam ini. Jadi cukuplah jamaah sekalian. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang membuat kita bersemangat untuk melakukan, karena itu adalah ketaatan yang sangat besar, agung ya keutamaannya. Sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Itu yang pertama jamaah sekalian. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, dengan siam seorang muslim akan diberikan pahala unlimited, tidak terbatas. Jadi pahala untuk orang yang siam itu unlimited, tidak terbatas. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain ya, itu ada lipatannya. Minimal 10 kali lipat. Kemudian bisa sampai 700 kali lipat dan sampai hitungan yang Allah kehendaki. Namun Allah tabaraka wa taala merahasiakan. Allah tidak memberitahu kepada kita tentang siam ya, tentang ibadah siam ini. Lipatannya berapa? Berarti menunjukkan lipatannya dan juga jumlahnya itu tidak terbatas sama sekalian. Karena Allah berfirman wa ana ajzi bihi. Jadi saya sendiri akan membalas puasa tersebut. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, jadi Allah ya kita serahkan pembalasan pada Allah. Saya sendiri akan membalasnya. Berarti menunjukkan ketika Allah merahasiakan lipatannya, maka ini menunjukkan puasanya atau puasa keutamaannya itu tidak terbatas. Ganjaran dan pahalanya itu adalah juga tidak terbatas, tidak ada batasannya. Kemudian dengan berpuasa seorang akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu ya mas sekalian. Betapa butuhnya kita sebagai hamba Allah yang pendosa ini setiap hari berdosa jemaah sekalian, bahkan setiap saat berdosa untuk diampuni dosa-dosanya. Karena bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah kita mati dalam keadaan membawa sedikit dosa. Karena dengan sedikit dosa itu lebih dekat kita akan habis dosa-dosanya ketika nanti menghadap Allah. Dan saat itu kita butuh ibadah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Salah satunya adalah siam Ramadan jemaah sekalian. Makanya seandainya keutamaan siam Ramadan ini cuman ini saja jemaah sekalian, diampuni dosa-dosanya, maka sudah layak bagi kita untuk bisa bersungguh-sungguh melakukannya. Kemudian dengan puasa Ramadan jemaah sekalian, atau bahkan puasa secara umum termasuk Ramadan apalagi gitu ya, satu hari puasa dilakukan di dalam fisabilillah. Kalau dahulu adalah berperang fisabilillah, lagi berperang tetap puasa. Kalau sekarang fisabilillah ya mungkin dengan bekerja dengan niat melaksanakan perintah Allah, atau lagi siam Ramadan dia sambil thalabul ilmi, berarti fisabilillah insyaallah. Satu hari puasa di dalam fisabilillah ya, itu keutamanya akan dijauhkan antara wajah kita dengan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu baru satu hari puasa jemaah sekalian. Lalu bagaimana apabila seorang hamba berhasil bisa melaksanakan puasa lillahi ta'ala sebanyak 30 hari atau 29 hari, 1 bulan penuh, maka insya Allah kita akan jauh dari neraka insya Allah. Sebab orang yang orang yang berpuasa itu akan dibentengi ya antara dirinya dan neraka ya sejauh jadi ada benteng jemaah sekalian yang bisa menghalangi kita dari neraka. Kemudian dengan berpuasa seorang akan masuk dalam surga lewat pintu khusus yang disediakan bagi orang yang berpuasa, khususnya ahli puasa, tidak hanya ahli Ramadan saja. Ya, orang yang ahli puasa nanti masuk dalam pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Rayyan itu maknanya adalah orang yang segar. Jadi maknanya adalah orang yang segar atau orang yang kenyang dari air. Jadi orang kalau sudah haus kemudian minum sampai kenyang, maka dia disebut Rayyan. Ya, dia disebut Rayyan. Pintu surga itu jamaah sekalian, itu diberi nama dengan nama seorang yang habis berpuasa kemudian minum. Sebab para ulama menjelaskan atau sebagian ulama menjelaskan bahwasannya dinamai demikian itu karena di dalam puasa yang paling berat itu adalah menahan dahaga jamaah sekalian. Ya, sehingga ketika ada orang yang mengalami dahaga yang sangat, apalagi di negeri padang pasir ya seperti di Arab itu, kemudian dia minum sampai segar, maka dialah yang dinamai sebagai pintu sorga. Nah, pintu sorga Ar-Rayyan ini tidak akan dimasuki oleh selain orang yang berpuasa. Sebab orang yang ahli sedekah, ahli jihad, ahli baca Quran, ahli apa saja ya mas kalian selain siam,
itu nanti akan masuk dari pintu yang lain. Lihat, masuk pintu sholat, pintu zakat atau pintu sedekah, pintu thalabul ilmi, pintu jihad dan lain-lain. Nah, adapun orang yang mempunyai keahlian, ya, mempunyai andalan amalan semua gitu ya, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ahli jihad, ahli siam juga, dan beliau ahli sedekah dan lain-lain, itu nanti akan dipanggil dari semua pintu masuk surganya gitu ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, dan terakhir, dengan berpuasa seorang hamba akan berbahagia, akan riang jamaah sekalian saat dia bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Jadi tidak ada jamaah sekalian yang bisa dibanggakan ketika itu selain dia menjadi orang yang pernah melakukan dan juga taat ibadah puasa. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru keutamaannya. Kemudian faedah di dunia bagi orang yang melaksanakan ibadah siam, ya, adalah siam merupakan madrasah akhlak yang terbesar, madrasah adab dan akhlak yang terbesar, di mana seorang mukmin bisa terdidik untuk bisa melaksanakan hal-hal baik yang begitu banyak. Di dalam siam terdapat jihad melawan hawa nafsu, ya, melawan godaan-godaan setan yang terkadang ya menyesatkan kita jamaah sekalian. Dan juga seorang ya bisa terbiasa untuk melaksanakan akhlak sabar. Karena di dalam puasa itu ada 3 kesabaran. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar melaksanakan atau menghindari larangan Allah, dan juga sabar di dalam ya atau di saat mengalami hal-hal yang buruk, ya, cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang buruk di dunia ini. Sebab terkadang orang di dalam melaksanakan perintah siam itu terkadang masuk angin, sakit, atau mengalami hal-hal yang tidak enak, pusing gitu ya. Sabar jamaah sekalian, tetap jangan dibatalkan kalau memang dia termasuk orang yang masih bisa terus puasa gitu ya. Nah, inilah yang akan bisa menyebabkan orang yang berpuasa itu adalah melakukan ibadah kesabaran. Ingat ya mas sekalian, ya puasa adalah kesabaran, kesabaran adalah puasa itu juga gitu ya. Nah makanya orang yang berpuasa diberikan pahala unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang yang bersabar akan diberikan pahalanya tanpa hisapan, tanpa hitungan. Jadi begitu begitu kasihnya Allah, sayangnya Allah, sehingga orang yang bersabar itu benar-benar diberikan pahala yang begitu banyak ya. Kemudian dengan berpuasa kita bisa dididik untuk bisa disiplin dan juga tertib jamaah sekalian. Sebab melakukan apa-apa tertib. Makan, waktunya buka makan langsung Pak. Ya. Kemudian waktunya kita nggak boleh makan lagi, makan. Ya, nggak boleh makan lagi, jangan makan. Ada waktu-waktunya kapan kita boleh makan, kapan kita nggak boleh makan. Kapan kita boleh melakukan ini dan itu, dan kapan yang kita tidak boleh. Dan waktunya puasa kita harus segera melaksanakan ibadah. Jadi begitu jamaah sekalian, dididik untuk disiplin dan juga menjadi hamba yang tertib. Kemudian bisa menumbuhkan jamaah sekalian sikap kasih sayang terhadap orang-orang yang miskin papa jamaah sekalian. Sehingga dengan kita memiliki rasa kasih sayang terhadap orang-orang fakir dan miskin, itu akan membuat kita atau akan melahirkan akhlak lain lagi, yaitu akhlak bersedekah. Sebab seperti itu juga jamaah sekalian, setiap hari orang miskin mengalami kelaparan. Jadi kita menjadi tahu, oh ternyata begini ya orang fakir dan miskin setiap hari mengalami lapar. Mereka lapar belum tentu bisa makan. Sedangkan saya lapar, ya saya sudah tahu nanti insya Allah saya akan makan. Ya, sehingga dia memiliki rasa sayang dan kasih jamaah sekalian terhadap orang-orang yang miskin. Akhirnya melahirkan akhlak sedekah dan juga melahirkan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah kewajiban siam Ramadan, maka ya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkan kewajiban Ramadan, maka beliau sudah melaksanakan Ramadan sebanyak 9 kali Ramadan, kata Imam An-Nawawi. Jadi siam Ramadan ini jamaah sekalian telah diwajibkan ya di tahun 2 Hijriah. Diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah itu tepatnya di bulan Sya'ban. Jadi 2 Hijriah adalah tahun yang kedua setelah beliau hijrah
ke Madinah, tahun keduanya baru diwajibkan siam Ramadan. Dan itu tepatnya di bulan Sya'ban. 1 bulan kurang lebih sebelum beliau melaksanakan siam Ramadan, itu sudah diwajibkan. Jadi biar ancang-ancang dulu. Ya, gitu ya. Ya, ketika Ramadan itu adalah bulannya berapa jamaah sekalian? Ramadan itu bulan yang ke-9 ya. Ramadan itu bulan yang ke-9, Ramadan, Syawal, kemudian habis itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Sya'ban berarti bulan yang ke-8. Ya, seperti itu. Kemudian Nabi pernah melaksanakan siam Ramadan itu sebanyak 9 kali. 9 kali Ramadan. Dan beliau diwafatkan di tahun 11. Di tahun 11 jemaah sekalian. Ya, di tahun 11. Jadi diwajibkannya di tahun kedua, kemudian beliau diwafatkan di tahun 11. Di tahun 11 itu beliau diwafatkannya tepatnya adalah di bulan Rabiul Awal. Beliau wafat di bulan Rabiul Awal tahun ke-11. Ya, bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang keberapa? Bulan yang Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini bulan yang ketiga jemaah sekalian. Bulan yang ketiga. Nah, sedangkan Ramadan bulannya ke-9. Berarti beliau tidak sempat melaksanakan siam Ramadan di tahun ke-10-nya. Ya, tahun ke-10 setelah diwajibkannya. Atau di tahun, kalau tahun Hijriahnya adalah tahun ke-11. Beliau nggak sempat melaksanakan. Seandainya beliau diberi umur panjang, bisa melaksanakan siam di tahun 11 Hijriah, maka beliau 10 Ramadan jamaah sekalian. Tapi qadarullah, ya beliau sudah wafat di tahun 11 Hijriah, tepatnya di bulan ketiga, yaitu bulan Rabiul Awal. Sehingga kata Imam An-Nawawi, beliau telah melaksanakan siam sebanyak berapa? Sebanyak 9 kali. Kemudian jamaah sekalian, tentang masalah kewajiban siam, ya, ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama kali diwajibkan kepada umat Islam itu hanya siam Asyura, yaitu puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ya, tanggal 10 bulan Muharram, itu saja. Jadi memang kewajibannya berpuasa itu adalah bertahap jamaah sekalian ya, bertahap. Awalnya yang diwajibkan adalah puasa tanggal 10 bulan Muharram. Itu saja, 1 hari saja jamaah sekalian ya. Kemudian setelah itu tahun berikutnya puasa di tanggal 10 bulan Muharram tidak diwajibkan, hanya sunnah saja, namun yang diwajibkan adalah Ramadan. Kemudian puasa pertama kali diwajibkan itu dalam kondisi atau dalam waktu yang begitu lama. Jadi puasanya itu mirip puasanya orang ahli kitab jamaah sekalian. Ya, puasa ahli kitab itu jadi seperti puasa ahli kitab. Jadi Nabi dan para sahabat saat itu lebih menyamai dulu ibadahnya dengan ibadahnya orang-orang ahli kitab yang saat itu bersama dengan Nabi yang banyak ya menghuni Madinah. Jadi sehingga puasa yang diwajibkan kepada Nabi dan para sahabat di awal Ramadan itu adalah puasa selama kurang lebih 23 jam jamaah sekalian. 23 jam ya kurang lebih. Karena hanya boleh makan ketika berbuka pas terbenam matahari, kemudian nanti setelah sholat isya itu sudah tidak boleh makan lagi. Atau pas waktu isya itu tidak boleh makan lagi. Atau sebelum datang waktu isya namun ternyata sudah tidur, maka saat itu jamaah sekalian, orang yang tidur sebelum datangnya waktu isya sudah tidak boleh makan lagi. Sebab saat itu ada seorang sahabat Nabi jamaah sekalian dari Ansor ya, saya dilupakan namanya. Ya, ketika waktu di siang hari dia sudah puasa sambil bekerja. Ya, berpuasa sambil bekerja di ladangnya. Ketika datang waktu terbenam matahari, ketika dia ingin mendapatkan makanan berbuka, tidak ada. Ya, tidak ada. Akhirnya istrinya, ya sudah kalau kamu mau berbuka, saya akan carikan di luar. Nah, sambil nunggu istrinya, ternyata dia tidur jamaah sekalian. Nah, setelah istrinya datang membawa makanan, ya dia tidur. Nah, kalau sudah tidur, udah nggak boleh makan lagi jamaah sekalian saat dia bangun. Walaupun belum datang waktu isya. Sehingga dia berpuasa lagi malamnya. Sampai terbit matahari. Keesok harinya kerja dalam keadaan berpuasa, namun tidak boleh sahur sama sekali. Atau tidak makan sama sekali. Akhirnya keesokan harinya dia bekerja, kemudian dia pingsan. Kemudian akhirnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tahu umat Islam itu adalah umat yang letoy ya mas sekalian, bahasa yang lemah gitu ya.
Akhirnya Allah tabaraka taala yang tahu kekuatan kita, ya seperti itu, hanya sebatas itu saja, nggak seperti umat ahli kitab dulu ya mas kalian yang kuat. Akhirnya di waktu malam kita diperbolehkan makan, ya. Makannya nggak cuman antara maghrib sampai isya saja, tapi mulai dari terbenam matahari sampai dengan terbit fajar. Seperti itu ya mas kalian. Dan awalnya pas diwajibkan siam Ramadan, malam hari nggak boleh berhubungan intim dengan istri. Nggak boleh berhubungan intim ya mas kalian. Ya, kemudian ketika diketahui ada sebagian sahabat Nabi yang ternyata diam-diam dikatakan oleh Allah berkhianat gitu ya, melanggar larangan di malam hari malah berhubungan intim dengan istrinya, akhirnya ternyata berhubungan intim juga diperbolehkan, dihalalkan di malam hari bulan Ramadan. Kemudian kewajiban siam di awal-awal jamaah sekalian, awal diwajibkan siam Ramadan, seseorang ya yang mau puasa monggo, yang tidak berpuasa maka dia harus membayar fidyah. Harus membayar fidyah jamaah sekalian. Dan ketika itu masih ada pilihan. Seseorang kalau mau puasa silakan. Kalau nggak mau puasa tapi dia wajib bayar fidyah. Jadi kewajibannya antara fidyah atau siam. Itu awalnya. Seperti itu jamaah sekalian. Walaupun dia mampu puasa tapi dia tidak mau puasa, namun dia pengennya fidyah, itu boleh. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, semuanya diwajibkan untuk melakukan siam. Fidyah itu hanya bagi orang yang sudah tidak mampu berpuasa saja. Nah itulah jamaah sekalian ya, tahapan dari kewajiban siam Ramadan sampai sekarang ini terus jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah penetapan ya tanggal 1 Ramadan dan juga tanggal 1 Syawal serta 1 Zulhijjah, itu kita serahkan kepada ulil amri kita, pemerintah kita saja jamaah sekalian. Karena ibadah siam Ramadan, Idul Fitri dan juga Idul Adha ini adalah ibadah berjamaah. Karena ibadah berjamaah maka butuh keputusan dari pemerintah ulil amri. Tujuannya adalah untuk bisa menyatukan umat Islam. Tidak ada perbedaan-perbedaan pendapat yang lain, ya. Ya aslinya seperti itu karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. As-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhuna. Jadi puasa adalah di mana hari umumnya kalian berpuasa. Kemudian beridul fitri adalah pada hari umumnya kalian beridul fitri. Kemudian Idul Adha adalah umumnya kalian melaksanakan Idul Adha. Nah, hadis yang mulia ini jamaah sekalian kata Imam At-Tirmidzi, disimpulkan oleh para ulama kata Imam At-Tirmidzi bahwasannya siam Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha itu dilaksanakan bersama umumnya kaum muslimin di saat itu. Ya. Makanya kalau kita ngikut pemerintah insya Allah kita tidak ada salahnya jamaah sekalian. Walaupun pemerintah dalam menetapkan hilal itu menurut Allah salah tapi tidak dianggap salah karena perintah Nabi adalah ngikut petunjuk dari ulil amri, ya. Biar ulil amri saja yang menentukan karena dia juga sudah memiliki alat yang canggih, ahli dalam masalah ilmu falak dan sebagainya, ilmu falak dan ru'yat gitu ya. Maka kita serahkan kepada mereka. Insya Allah dengan demikian itu ya, lebih mengurangi potensi berselisih berbeda pendapat antara umat Islam yang satu dengan yang lain. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bekal puasa yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki pemahaman tentang masalah syarat-syarat dan rukunnya ibadah siam Ramadan. Karena sebagaimana halnya wudhu dan sholat, siam kita juga memiliki syarat-syarat dan juga rukun ya di dalamnya. Kalau syarat itu adalah kewajiban yang harus ya dipenuhi sebelum kita melaksanakan siam Ramadan, ya ada juga siam lain. Sedangkan rukun itu adalah kewajiban yang ada di dalam puasa itu tadi atau siam itu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang syarat-syarat siam. Nah, syarat siam dalam dalam fikih ya, dalam kajian fikih jamaah sekalian. Syarat siam itu ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat sahnya gitu ya. Adapun syarat wajib jamaah sekalian dari siam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib dari siam yang pertama adalah Islam. Artinya kalau dia Islam sudah wajib melaksanakan siam. Nggak boleh orang Islam tidak berpuasa, maka saat itu akan menjadi dosa
yang termasuk terbesar jemaah sekalian. Hati-hati seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah syaratnya adalah al-aqlu, yaitu akal. Orang yang berakal wajib dia melaksanakan siam. Ya. Kemudian jadi kalau orang gila berarti nggak wajib. Ya, orang gila nggak wajib. Adapun orang kafir juga tidak wajib kita suruh. Nggak harus kita suruh melaksanakan puasa. Tapi orang kafir nanti akan diberikan siksaan karena tidak siam. Ya, makanya seperti itu jemaah sekalian ya. Nanti kita akan jelaskan tentang masalah hal ini. Kemudian yang ketiga adalah al-bulugh, yaitu balik. Artinya orang sudah balik dewasa itu wajib siam. Sedangkan anak kecil tidak wajib siam tapi dilatih untuk bisa melakukan siam Ramadan selama 30 hari dan mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itulah 3 syarat jemaah sekalian, 3 syarat wajib. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat sahnya siam. Syarat sahnya siam jemaah sekalian. Siam yang kita lakukan juga ada syarat sahnya. Yang kalau kita lakukan maka puasa siam kita akan sah, sudah sesuai dengan perintah, kemudian melepas tanggung jawab dan juga menggugurkan kewajiban. Sedangkan kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, siam kita tidak sah. Seperti itu ya. Yang pertama jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya syarat siam yang pertama, syarat sah nih ya, adalah at-taharatu minal haidhi wan nifas. Yaitu suci dari haid dan nifas. Jadi orang ketika dia berpuasa, maka dia harus suci dari haid dan nifas. Dan perlu diingat bahwasanya suci dari haid dan nifas ini merupakan syarat wajib dan juga syarat sah secara bersamaan sebenarnya. Jadi ini adalah syarat wajib ya, dan juga syarat sah. Artinya kalau orang sudah suci dari haid dan nifas di malam hari khususnya, dia sucinya di malam hari, maka siang harinya dia harus berpuasa. Kalau suci malam hari, ya dia harus niat, oh saya sudah suci, berarti besok saya harus puasa. Begitu ya mas kalian. Ya, jadi harus, contohnya dia suci sebelum, beberapa saat sebelum terbit fajar atau sebelum subuh. Nah kalau sudah seperti itu dia harus segera niat puasa, kemudian dia berpuasa. Ya, adapun mandi haid, mandi dari haid dan juga mandi dari nifas itu boleh dilakukan ketika sudah terbit fajar atau adzan subuh. Seperti itu ya mas sekalian. Yang penting dia niat dulu, nanti puasanya sah. Entah dia sahur atau tidak, yang penting dia niat, kemudian melaksanakan puasa, kemudian mandinya setelah setelah terbit fajar atau pas lagi adzan subuh atau pas lagi waktu subuh, tidak mengapa, puasanya tetap sah. Walaupun yang terbaik ya mandi haid dan nifasnya itu adalah ketika sebelum azan subuh. Itu yang pertama jemaah sekalian ya. Begitu juga ya syarat sah syarat sah dari siam adalah harus suci dari haid dan nifas. Makanya orang yang haid itu tidak sah puasanya. Sekali lagi, orang yang haid dan nifas itu tidak sah puasanya. Ya, makanya dia tidak boleh, bahkan dia tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa dengan puasa yang syar'i. Adapun hanya menahan lapar dan dahaga saja, nggak makan dan nggak minum seperti orang yang berpuasa tidak mengapa. Yang penting dia tidak niatkan untuk ibadah. Seperti itu jamaah sekalian. Sebab saat itu tidak ada ibadah siam bagi orang yang haid dan nifas. Yang berarti jamaah sekalian, ada seorang yang mengalami haid 5 menit sebelum azan maghrib. Ya 5 menit lagi azan maghrib, tiba-tiba dia terasa ada yang keluar. Setetes baru jemaah sekalian. Maka saat itu kita katakan siamnya batal. Karena ya siamnya batal atau tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang pertama ini. Ya berarti kewajibannya dia nanti harus menghitung untuk diqadha di saat setelah Ramadan. Seperti itu jemaah sekalian. Ini yang pertama, syarat yang pertama adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat yang kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah niat. Syarat siam itu cuma 2, niat. Suci dari haid dan juga niat. Nah, kemudian jemaah sekalian, kenapa siam Ramadan harus ada niat? Karena ibadah Ramadan itu adalah ibadah seperti yang lainnya, butuh niat. Ya, seperti ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka tidaklah diperintah melainkan untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan agama bagi Allah secara hanif, condong meninggalkan kebatilan pada kebenaran. Jadi ayat ini jamaah sekalian, kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah pada Allah yang ikhlas. Sedangkan ikhlas itu tidak akan mungkin terwujud tanpa niat. Berarti menunjukkan wajib juga kita berniat. Wajibnya berniat di ayat ini. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya disebut sebagai amal, sesungguhnya amal itu kalau emang ada niat. Berarti menunjukkan kalau tanpa ada niat maka tidak disebut sebagai amal jemaah sekalian. Alias tidak sah disebut sebagai amal. Alasannya apa jemaah sekalian? Ya. Ini adalah dalil yang pertama. Alasan yang pertama adalah dari ayat firman Allah dan juga sabda Nabi. Kemudian alasan yang lain kenapa siam Ramadan itu butuh niat. Karena menahan lapar dan dahaga itu terkadang karena memang sudah kebiasaan. Memang udah biasa lapar-lapar dan juga haus-haus gitu ya. Atau bisa jadi karena memang nggak pengen, nggak selera gitu ya. Atau bisa jadi karena sakit. Atau bisa jadi karena olahraga atau diet. Olahraga apa? Untuk diet, ya, penyembuhan gitu ya. Atau urusan yang lain. Jadi karena bisa menahan lapar dan dahaga itu bisa begini dan begitu, maka butuh niat. Nah, niatlah ini jamaah sekalian yang membedakan apakah itu aktivitas atau ibadah. Makanya di antara peran dan fungsi dari niat adalah untuk membedakan antara adah dengan ibadah, antara aktivitas dengan ibadah. Sehingga ketika ada orang ya berniat untuk mendekatkan diri pada Allah dengan siam, dengan menahan lapar dan dahaga itu, berarti saat itu jamaah sekalian dia sudah dikatakan melaksanakan ibadah. Dan jamaah sekalian, puasa tidak sah tanpa niat dan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Ya, jadi ini syarat yang kedua. Nah, bagi kaum wanita syaratnya ada dua, suci dari haid dan nifas dan juga niat. Sedangkan bagi laki-laki syaratnya siam itu cuma satu, yaitu niat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan syarat yang kedua yaitu niat. Ternyata di dalam syarat yang kedua ada syarat lagi. Ada syarat, berarti ada 4 syarat ya mas sekalian. Ada syarat di dalam syarat. Ada 4 syarat di dalam syarat yang kedua. Seperti yang kita sudah bahas ya mas sekalian, bahwasanya niat itu harus ada dalam siam. Sedangkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, niat itu bisa sah juga kalau memenuhi 4 syarat. Gitu ya. Niat saja itu bisa sah kalau memenuhi 4 syarat. Ini adalah fikihnya niat jamaah sekalian. Makanya orang yang ingin melaksanakan ibadah siam Ramadan ini harus mempelajari hal-hal yang seperti ini jamaah sekalian, karena ini yang paling urgent. Yang paling urgent diketahui. Ya, yang pertama jamaah sekalian, syarat yang pertama dari niat agar niat kita dikatakan sah itu adalah al-jazm. Jazm itu adalah ketetapan, keteguhan, kemudian tekad bulat. Artinya jamaah sekalian di dalam niat itu harus ada kepastian bahwasanya kita akan puasa, nggak ada keraguan-raguan. Ya, saya puasa nggak ya besok ya? Nggak tahu saya. Ntar aja deh, lihat deh. Jadi nggak ada kepastian ya mas sekalian. Kalau sudah seperti itu berarti, nah dia ragu-ragu terus sampai terbit fajar, maka siamnya tidak sah. Karena tidak ada niat, karena niatnya tidak dianggap. Ya seperti itu. Makanya jemaah sekalian, kalau ada orang yang dia niat di dalam, contohnya gini, ada kasus ya. Misalnya ada pemerintah kita menentukan 1 Ramadan hari Ahad. Kemudian ada seseorang yang hari Sabtunya sudah siam. Dikarenakan dia melihat, ya dia Sabtu berpuasa dikarenakan ya berhati-hati. Dia jaga-jaga, jangan-jangan ini juga Ramadan. Sebab di negeri yang lain kata dia, itu sudah ada yang menentukan tanggal 1 Ramadan itu di hari Sabtu misalnya. Seperti itu ya mas kalian ya. Maka dalam keadaan begitu, puasa jaga-jaga, puasa yang belum dipastikan apakah itu Ramadan atau tidak, maka ini disebut siyamu yaumis syak.
Jadi berpuasa di hari yang diragukan sebagai Ramadan. Kalau sudah demikian jemaah sekalian, maka hukum siamnya tidak sah. Ya, tidak sah. Itu bukan sah, justru selain tidak sah jemaah sekalian, itu adalah termasuk menentang kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita jaga-jaga. Jadi istilah jaga-jaga jangan-jangan ini juga Ramadan ini adalah tidak ada dalam Islam. Kecuali kalau kita memang meniatkan siam yang memang sudah rutin kita lakukan. Termasuk juga kita melakukan qadha Ramadan sampai sehari sebelum Ramadan kita mengqadha. Sisa Ramadan 7 hari misalnya. Hutang puasa tahun lalu juga 7 hari, berarti nggak apa-apa. Sampai hari terakhir di bulan Sya'ban dia masih mengqadha Ramadan tahun lalu. Bulan Sya'ban selesai, qadhanya juga selesai. Itu boleh, nggak masalah. Namun kalau memang dia nggak ada uzur apa-apa jemaah sekalian, dia tidak boleh yang namanya puasa jaga-jaga, itu tidak ada. Ya, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, syarat yang jadi pertama harus tekad. Saya puasa. Begitu, Pak. Jadi nggak ada istilah puasa nggak ya? Ntar deh, gampang deh. Ntar dulu deh. Jadi nggak ada begitu ya mas kalian. Itu kalau seperti itu ragu-ragu tidak sah. Yang kedua, syarat niat yang kedua adalah ta'yin. Ta'yinun niyah maknanya. Yaitu menentukan niat. Ya, menentukan niat puasa apa yang akan kita lakukan. Nggak hanya sekedar kita mantap puasa. Iya, tapi puasa apa? Karena puasa itu bisa puasa wajib, puasa sunnah. Puasa wajib juga ada 4 macam. Puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan kah, puasa kafaroh kah, atau puasa nazar kah gitu ya. Ya harus ditentukan. Ya, puasa sunnah pun juga ada banyak. Puasa Senin Kamis kah, puasa Daud kah, puasa Arafah kah, puasa Asyura kah, dan lain-lain. Nah, dengan niat kita tahu. Makanya harus mantap, selain mantap plus menentukan. Saya puasa Ramadan, begitu ya mas sekalian. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah tabyid. Tabyidun niyah maknanya adalah meletakkan niat tersebut di waktu malam. Ya. Jadi niat itu harus ada di waktu malam ya mas sekalian. Ya. Ini adalah syarat menurut jumhur ulama. Yang kalau seseorang tidak berniat sejak waktu malam, maka saat itu puasanya tidak sah. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Puasanya nggak sah. Ya, seperti itu. Dan perlu diingat, ya tentang masalah meletakkan niat di waktu malam, yang disebut waktu malam mulai dari mulai dari terbenam matahari sampai dengan terbit fajar. Contoh gitu aja mas kalian. Contoh besok 1 Ramadan. Ya, contohnya besok 1 Ramadan. Maka kita boleh berniat mulai dari nanti terbenam matahari. Hari ini terbenam matahari. Kalau besok Ramadan, terbenam matahari nanti nih. Ya terserah kita mau meniati kapan. Pokoknya setelah terbenam matahari, kita niat besok saya akan puasa Ramadan. Selesai. Setelah itu nggak niat lagi, termasuk dia mungkin ya nggak bisa melaksanakan ibadah tarawih, tidak melaksanakan sahur. Tapi kalau sudah niat, pas waktu maghrib, setelah itu nggak ada niat lagi, maka saat itu puasanya sah. Yang penting ada ya mas sekalian. Sama halnya juga orang nggak ada niat sama sekali. Mulai dari awal nggak niat. Tapi pas lagi bangun sahur, dia makan sahur, maka pasti niat ya mas sekalian. Karena sahur itu adalah makan pada waktu yang tidak biasa. Ketika orang nggak biasa melakukannya, kok suatu saat melakukannya, dia mesti ada sesuatu nih. Nah gitu ya. Ini ada sesuatu. Nah sesuatu itu maknanya adalah dia akan berpuasa. Seperti itu jangan. Nah, dan itu adalah di antara hikmah dan faedah dari sahur, ya, yaitu kita bisa benar-benar menjumpai niat puasa. Kemudian jemaah sekalian, tentang masalah meletakkan niat di waktu malam, ini adalah untuk puasa yang wajib saja. Adapun puasa sunnah itu diperbolehkan seseorang meniatkan setelah terbit fajar. Contohnya pas lagi terbit matahari, ya itu boleh. Lewat waktu subuh, sudah datang waktu subuh baru niat, atau sudah lewat subuh bahkan sudah terbit matahari, atau di waktu duha setelah nyari sarapan kok nggak ada, ya sudah kalau begitu saya niat puasa Senin Kemis, puasa Senin atau puasa Kemis, ya sudah bisa, boleh, sah puasanya jamaah sekalian. Ya cuma dia saat itu baru mendapatkan pahala ketika berniat saja. Makanya untuk puasa sunnah, ya walaupun tidak diwajibkan
berniat sebelum terbit fajar, tidak diwajibkan seperti itu, namun tetap yang lebih baik seperti puasa wajib. Walaupun puasa sunnah sekali lagi tidak diwajibkan demikian, tetap disunnahkan, yang terbaik adalah dia berniat di waktu malam. Agar pahalanya sempurna ya mas kalian. Kenapa ibadah siam sunnah dimudahkan demikian jemaah sekalian? Dikarenakan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah sunnah tujuannya agar diperbanyak. Sedangkan ibadah wajib kan nggak bisa diperbanyak, maka syaratnya diketatkan. Kalau nggak begitu nggak sah. Sedangkan ibadah sunnah karena tujuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar diperbanyak, maka aturannya agak longgar. Seperti jemaah sekalian. Begitu halnya ada perbedaan aturan antara dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Seperti itu jemaah sekalian ya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat niat yang keempat, yaitu tajdidun niyati likulli lailatin min Ramadan, yaitu memperbaharui niat di setiap malam dari bulan Ramadan. Karena terbit fajar itu adanya di setiap hari, maka kita harus berniat setiap hari sebelum datangnya fajar, sebelum datangnya subuh jemaah sekalian. Jadi harus ada update. Jadi tidak cukup seseorang berniat, saya niat 1 bulan penuh, tidak. Ya itu boleh juga, tapi habis itu nanti di setiap malam harus diupdate niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan rukun siam itu hanya 1. Rukun siam hanya 1, yaitu menahan dari pembatal puasa mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jemaah sekalian. Ya sementara kajian kita di di malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan sebelum kita akhiri, barangkali di antara jemaah kalau ada yang mau bertanya dipersilakan berkenaan dengan hal ini atau yang lain, selagi saya bisa saya jawab. Monggo silakan. Nah Ustadz, syukron jazakumullahu khairan katsiran atas materi yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil faedahnya dari kajian malam ini Ustadz. Baik, saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab Ustadz. Dan bagi pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaannya seputar kajian fikih anak soleh ini, kajian rutin kita insya Allah antum dapat kirim melalui WhatsApp di nomor 081180333389. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang sudah masuk, akan Anda bacakan. Pertanyaan pertama Ustadz. Apakah boleh menjanjikan hadiah kepada anak jika berhasil berpuasa? Syukron. Jawabannya boleh ya mas kalian. Boleh menjanjikan hadiah kepada anak apabila bisa berhasil melaksanakan puasa 1 bulan penuh sesuai dengan aturan-aturannya. Dan motivasi seperti ini boleh-boleh saja. Sebagaimana kita dalam mendidik anak boleh memberikan hukuman. Tentunya hukumannya hendaknya adalah bukan hukuman yang kejam, tapi hukuman yang benar-benar bisa membuat dia berhenti dari hal-hal yang buruk, ya seperti itu. Itulah didikan orang tua yang memang harus ya dia terapkan antara hukuman atau punishment dan juga reward, yaitu penghargaan kalau memang anak sudah baik. Boleh jamaskan, tidak mengapa. Cuma tentunya dari awal itu diomongin seperti itu tidak mengapa. Cuma tentu saja dididik juga anak kita untuk bisa ikhlas. Jangan lupa puasanya diniatkan untuk meraih ridho Allah. Agar Allah cinta kepada kita, agar Allah merahmati kita, agar Allah memasukkan kita ke dalam surga, agar Allah menghindarkan kita dari neraka. Diniatkan juga untuk melaksanakan perintah Allah. Seperti itu ya mas kalian. Bukan karena ayah, bukan karena bunda. Walaupun nanti ayah juga akan ngasih, tapi jangan niat itu utama ya, seperti itu. Ajari juga seperti itu ya mas kalian, agar Allah Subhanahu wa taala ya bisa menjadikan mentakdirkan anak kita menjadi anak yang sudah terbiasa dengan ketaatan. Harus seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai seorang atau orang tua hanya memotivasi anak dalam masalah dunia saja. Kalau kamu bisa ranking 1
mama papa akan kasih hadiah ini dan itu. Kalau kamu bisa masuk universitas negeri, kamu akan dikasih mama papa ini dan itu. Itu silakan saja, nggak masalah. Dan itu adalah hukumnya mubah. Namun jamaah sekalian, hendaknya anak itu juga diperhatikan dalam masalah ibadahnya. Kalau masalah dunia seperti itu, hendaknya masalah ibadah dengan juga demikian. Ya, sehingga walaupun awalnya dia motivasi awal itu adalah untuk mendapatkan hadiah dunia, tapi ketika dia diniatkan untuk niat karena Allah, dia bisa niat karena Allah juga. Sehingga itu menjadi terbiasa. Ya, seperti itu boleh-boleh saja jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Syukron Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat bagi penanya. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika anak kita sudah balik tapi maunya masih puasa setengah hari Ustaz? Apakah puasanya sah Ustaz? Syukron. ya tentu saja jamaah sekalian, puasa setengah hari adalah puasa yang tidak sah. Itu adalah puasa anak balita sebenarnya. Kalau memang ya untuk mengajari anak kita yang masih balita TK itu masih mending, nggak masalah. Anak kita dikuatkan dulu, dididik dulu. Dibiasakan dulu untuk menahan lapar dan dahaga selama setengah hari habis itu. Nah, nanti dikasih tahu untuk tahun depan adik sampai seharian ya gitu. Jadi demikian ya Pak sekalian. Itu puasa anak TK itu. Tapi kalau sudah balik itu umur SMP mungkin ya, atau mungkin kelas 6. Itu adalah tidak setengah hari lagi jamaah sekalian. Jadi hendaknya orang tua benar-benar tentang masalah ibadah anaknya diperhatikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada orang tua, khususnya ayah. Ya, kemudian setelah itu adalah orang ibunya. Ya, ibunya atau istrinya gitu ya. Jadi benar-benar tentang masalah hal ini, ketika anak sudah balik, dia tidak terbiasa dengan ketaatan. Seperti tidak biasa untuk melaksanakan siam Ramadan. Tidak biasa melaksanakan sholat. Waktunya sholat, anak ini termasuk yang lalai. Itu siap-siap Anda dengan pertanyaan dari Allah. Karena nikmat anak itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, betapa banyak orang tua yang mengabaikan pendidikan agama dari anaknya, sehingga anaknya di masa depan itu tidak terbiasa dengan taat pada Allah, terbiasa untuk bermaksiat, ya, terbiasa untuk meninggalkan kewajiban, padahal dirinya diberikan kesehatan, azan itu terdengar kencang jemaah sekalian, namun ternyata hatinya tidak tergerak sama sekali. Itu karena apa? Karena didikan orang tua. Ya, orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang hanya mengurusi dunia saja, menganggap dengan memberikan dengan memberikan nafkah itu sudah cukup kewajiban dia. Nauzubillah, tidak demikian. Karena ada kewajiban yang lebih besar dibandingkan sekedar memberikan nafkah, yaitu adalah pendidikan agama kepada anak dan istrinya. Ya, hendaknya bertakwalah pada Allah. Takutlah kepada Allah orang tua yang memang demikian itu, agar dia benar-benar mendidik anaknya. Karena di zaman salaf dahulu jemaah sekalian, anak-anak itu dididik untuk berpuasa walaupun dia belum balik. Ketika dia lapar, haus, ingat dengan makanan, saat itu dialihkan jemaah sekalian ya. Dialihkan perhatiannya dengan diberikan mainan berupa boneka yang terbuat dari kapas. Seperti itu jemaah sekalian. Sampai akhirnya anak tersebut bisa melaksanakan puasa sampai terbenam matahari. Sehingga generasi salaf itu, karena anak itu dibiasakan untuk taat, generasinya tangguh-tangguh jemaah sekalian. Anak 15 tahun itu mulai dari anak-anak kecil itu sudah dibiasakan namanya latihan perang, latihan memanah. Dan di antara mereka kalau memanah tidak bisa, memanah tidak tepat sasaran, mereka akan sedih. Dari generasi inilah jemaah sekalian yang akan membuat Islam itu menang, mulia. Tapi ketika ada orang tua di zaman sekarang, untuk masalah sholat saja anak tidak diperhatikan, inilah hancurnya Islam dari orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti ini adalah diantara bagian dari kehancuran dan juga kemunduran ya dari umat Islam ini. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan Islam kecuali umat Islam sendiri, semuanya umat Islam kembali kepada agama. Allah akan memberikan kekuatan dan kemuliaan ya, mengalahkan musuh-musuhnya. Seperti itu ya mas sekalian. Ya, makanya jangan jadi orang tua yang benar-benar lalai di dalam masalah mengurusi ibadah anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab.
Ketika kita kasihan anak kita lapar, ya kita alihkan dia dengan mainan yang lain. Ya, kalau misalnya mainan dengan HP, ya tentu saja sekedarnya. Ya, bukan mainan yang bermaksiat, bukan mainan yang berbahaya, ya, bukan bermain-main yang lain-lain. Silakan. Jadi intinya bermain seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi namanya anak kecil ya nggak masalah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, semoga bermanfaat. Baik, ini ada 2 pertanyaan yang masuk Ustaz. Bismillah, apa hukumnya anak yang belajar puasa 7-8 tahun namun berbuka di siang hari? Setelah dilanjutkan lagi tidak makan sampai maghrib. Terus yang kedua Ustaz, apakah niat puasa setiap malam atau cukup untuk 1 bulan Ustaz? Syukron. Jamaah sekalian, namanya anak kecil ya, mungkin yang sudah tidak biasa berpuasa. Kalau saya berpendapat, kalau memang anak tersebut bisa dilatih untuk ibadah puasa sampai terbenam matahari, maka itu jauh lebih baik. Karena ada jamaah sekalian, ada beberapa anak, ya mungkin juga ada banyak umat Islam yang mulai dari TK itu sudah melaksanakan siam mulai dari terbit fajar. Karena dipersiapkan dulu dengan sahur. Hatinya mulai dari awal dinasehati. Adik nanti siap-siap untuk lapar. Untuk lapar mulai dari subuh sampai dengan terbenam matahari. Nanti jangan banyak main, jangan banyak lari-lari. Ya, kemudian nanti pas waktunya sahur bangun ya, biar kuat. Begitu jamaah sekalian. Hendaknya itu, nah sehingga anak tersebut walaupun siang minta-minta makan, nggak dikasih makan dan itu kuat. Bisa jamaah sekalian, banyak anak yang bisa begitu. Dan hendaknya orang tua memiliki memiliki keinginan untuk anaknya bisa sukses dalam masalah ibadahnya. Itu adalah orang tua yang berhasil. Namun puasa yang tadi siang hari makan itu adalah puasanya anak balita jamaah sekalian. Anak yang masih TK atau umur 7 tahun atau 1 tahun itu ya silakan, nggak masalah. Karena dia sendiri sekali lagi dia belum wajib puasa. Ketika dia nggak puasa sama sekali aja dia nggak masalah jamaah sekalian. Tapi ya dianjurkan bagi kita untuk membiasakan anak, melatih anak untuk melaksanakan puasa. Oke lah, tahun ini dia belum berhasil. Tapi tahun depan insya Allah dia bisa berhasil. Ya mungkin di hari pertama Ramadan dia setengah hari. Ya, hari kedua setengah hari, hari ketiga setengah hari. Nanti hari keempat mungkin bisa sampai jam 3 atau jam 2 dulu. Jam 2, hari berikutnya jam 3. Hari-hari berikutnya jam 4. Hari berikutnya jam 5, hari berikutnya sampai jam 6. Maghrib bisa jamaah sekalian. Sehingga di dalam bulan Ramadan tersebut dia ada waktu di mana dia bisa melaksanakan siam sampai full. Itulah orang tua yang peduli dengan kesuksesan akhirat dan agama anaknya. Karena kesuksesan akhirat dan agama anak itu jauh lebih mulia dan lebih baik dan lebih menguntungkan orang tuanya daripada kesuksesan dunia semata. Allahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Ya, saya sudah memberikan yang terbaik, memberitahu yang terbaik. Namun seandainya ada anak yang tetap ingin mau makan, akhirnya rewel-rewel, ya namanya dia belum wajib, ya silakan, nggak masalah jemaah sekalian. Dikasih mainan apa saja tidak mau, ya sudah, nggak masalah. Karena dia sendiri belum wajib puasa. Ya, belum wajib puasa, ya sudah, tidak mengapa dia melakukan. Tapi dia harus diberitahu bahwasanya puasa yang adik lakukan ini adalah puasa latihan. Sebenarnya puasa bukan begini deh, puasa itu sampai ini. Tapi nggak apa-apa, terus hebat. Jadi dikasih acungan jempol jemaah sekalian. Walaupun awal dia belum bisa, ya tetap diancungi jempol. Ya, terus sehingga dia termotivasi seperti itu. Kemudian tentang masalah niat. Niat tadi apa ya, lupa saya. Niat tadi itu apakah setiap malam ataukah di waktu awal saja? Jawabannya jemaah sekalian, menurut pendapat mayoritas ulama adalah harus diupdate niatnya setiap malam. Boleh kita niat di malam Ramadan, saya niat puasa 1 bulan penuh. Ya, saya niat puasa 1 bulan penuh. Namun nanti setelah dia berniat demikian itu, nanti di setiap malam tetap harus berniat. Tapi nggak usah khawatir jemaah sekalian. Perlu diingat ya, namanya niat itu di dalam hati saja.
Antum niat dalam hati besok saya akan puasa Ramadan, selesai jamaah sekalian. Apa sih yang membuat antum berat untuk berniat setiap malam? Kalau antum, jadi setiap orang melaksanakan taraweh, insya Allah dia akan tahu besok juga masih ada Ramadan, saya akan puasa. Insya Allah dia sudah niat. Kemudian ketika orang sudah rutin, ya setiap orang rutin melaksanakan sebelum puasa dia melaksanakan sahur secara rutin, maka dia sudah dikatakan pasti dia niat. Jadi apa yang membuat Anda berat untuk niat setiap hari? Padahal niat tersebut sudah ada di dalam aktivitas melaksanakan taraweh. Namanya taraweh kan itu hanya bulan Ramadan. Besoknya masih taraweh lagi, dan besoknya masih puasa, berarti saat itu kita insya Allah ada niat besok siam. Ya, termasuk juga puasa sahur, pasti kita berniat ketika itu jamaah sekalian ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita untuk benar-benar melaksanakan ini adalah pendapat yang berhati-hati. Kita niat setiap hari karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'as siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Jadi barang siapa yang belum berniat puasa sebelum terbit fajar, belum niat puasa, baru punya niat puasa setelah terbit fajar, setelah subuh, maka nggak ada puasa bagi dia. Maksudnya tidak sah puasa bagi dia. Sedangkan sekali lagi terbit fajar setiap hari. Maka sebelum terbit fajar alias di waktu malam kita harus meniatkan puasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, syukran atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, semoga bermanfaat. Baik, ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya, bolehkah puasa Ramadan dibarengi niat dengan puasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid Ustaz? Syukran. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini pertanyaan bagus ya. Mungkin kita ingin ada seorang yang mungkin ya dengan semangatnya beribadah, dia ingin menambah pahala dengan menambah niat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menambah niat yang lain itu hanya bisa dilakukan dalam ibadah-ibadah sunnah saja. Adapun ibadah wajib itu tidak boleh ada niat yang lain melainkan ibadah wajib itu sendiri. Seperti seseorang yang melakukan siam Ramadan seperti yang ditanyakan itu, dia niatkan sekalian untuk melaksanakan siam-siam sunnah yang lain seperti siam Senin, siam Kemis dan lain-lainnya. Jawabannya tidak boleh jemaah sekalian. Ya, jawabannya tidak boleh. Walaupun besok itu hari Senin kita niatkan Ramadan, udah selesai Ramadan tok gitu ya. Ramadan saja. Jadi tidak boleh ada niat yang lain. Soalnya kalau ada niat yang lain dikhawatirkan ya siam kita Ramadannya tidak sah karena tidak boleh dibarengi dengan yang lain. Seperti itu ya mas sekalian ya. Nah, adapun kalau ibadah sunnah itu boleh diniati dengan ibadah yang lain. Seperti jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang melaksanakan siam Senin atau siam Kemis dan itu bertepatan dengan Ayyamul Bid, ya maka saat itu dia diperbolehkan untuk meniatkan dua, puasa di hari Senin atau Senin hari Kemis itu bertepatan dengan siam Arafah, saat itu dia boleh berniat dua. Namun untuk wajib tidak bisa jemaah sekalian dibarengi demikian, harus sendiri. Puasa Ramadan saja, puasa nazar saja, puasa kafarah saja, puasa qadha Ramadan saja. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik Ustaz. Naam. Syukran atas jawaban yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat. Kemudian ke pertanyaan terakhir saya insyaallah. Naam. Apakah masih boleh makan atau minum saat azan berkumandang Ustaz? Syukran. Nah, itu dia, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pendapat yang saya pilih, dan ini adalah pendapat yang berhati-hati, adalah pendapat yang mengatakan ketika sudah azan subuh, maka kewajiban kita adalah untuk menahan ya makan dan minum. Sudah tidak boleh lagi kita makan dan minum. Seperti itu ya mas sekalian ya. Walaupun kita disunnahkan untuk mengakhirkan sahur, namun ketika pas lagi makan, pas lagi minum, bahkan lagi ketika ngunyah, kok terdengar azan subuh, maka saat itu kita harus memuntahkannya.
Maksudnya memuntahkan yang di mulut, sudah ditelan sebelum azan itu tidak usah dimuntahkan. Jadi kita harus muntahkan, buang, kumur-kumur dan sebagainya. Nggak boleh diteruskan jamaah sekalian. Kalau ada sisa, ya sudah jangan dihabisin. Kalau bisa dihabiskan nanti setelah buka. Kalau enggak ya sudah taruh di situ, kasih kucing, kasih ayam dengan niat untuk memberi makan makhluk Allah, dapat pahala. Kita tidak menyanyiakan makanan ketika itu jamaah sekalian. Ya, tidak boleh jamaah sekalian. Adapun ada hadis yang berbunyi, ya, idza sami'a ahadukumun nida'u wal inna'u 'ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jamaah sekalian, Nabi bersabda yang maknanya apabila salah satu dari kalian mendengar azan dalam keadaan makanan atau wadah makanan dan minuman masih ada di tangannya, berarti dia belum selesai makan minum. Tapi azan subuh sudah berkumandang. Azan sudah berkumandang maksud saya. Ya. Belum selesai makan, azan berkumandang. Maka kata Nabi, jangan ia meletakkannya. Teruskan makan dan minum sampai dia puas. Sampai dia apa? Puas. Pertama jamaah sekalian, kita jawab pertama hadis ini adalah hadis yang para ulama berbeda pendapat tentang sahih dan tidak sahihnya. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang sahih dan tidak sahihnya. Ya, sebagian ulama menganggap hadis ini tidak sahih. Mosok si orang ya ketika sudah mendengar azan disuruh terus makan, ya, tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan firman Allah. Ya, jemaah sekalian, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam. Jadi jelas bagi kalian mana benang putih dan mana benang hitam yang berupa waktu fajar. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya kita hanya boleh makan dan minum batasannya sampai fajar. Sedangkan fajar sudah terbit dengan adanya azan subuh. Loh kok dia tetap makan? Berarti bertentangan dengan ayat itu jamaah sekalian. Ya. Hadis kalau bertentangan dengan ayat, hadisnya tidak sahih. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ada juga yang menganggap sahih. Namun ketika hadis ini dianggap sahih oleh sebagian ulama, tapi maknanya bukan azan yang sudah masuk waktu subuh. Tapi maknanya adalah azan yang masih belum masuk waktu subuh. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Jadi makna azan yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah azan yang sebelum masuk waktu subuh. Karena azan subuh itu ada dua jemaah sekalian. Ada azan sebelum masuknya waktu subuh. Ya, ada azan yang dikumandangkan setelah masuknya waktu subuh. Seperti itu jamaah sekalian ya. Maka azan yang pertama ini adalah azan yang dimaksud. Kalau kita belum selesai makan, kok dengar azan, maksudnya azan sebelum masuknya waktu subuh, maka jangan diletakkan sampai dia puas. Jadi sampai dia puas, seperti itu. Nah, demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, demikian itu adalah pertanyaan pada kajian hari ini Ustaz. Baik pemirsa, kita telah memasuki hujung acara. Namun sebelumnya kami infokan untuk dapat selalu mengikuti program ini yang akan tayang setiap Selasa insya Allah. Dan untuk waktu penayangan kita ada sedikit perubahan. Jadi yang awalnya pukul 4 sore akan kita tayangkan pukul 8 malam. Dan jangan lupa ikuti terus channel kami di IABS TV dan IABS News untuk mendapat info terupdate. Baik Ustaz, silahkan untuk memberikan kesimpulan pada kajian hari ini. Silahkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah membahas yang berkenaan dengan sejarah ya, pensyariatan siam. Tahapnya itu nggak langsung diwajibkan seperti sekarang ini jemaah sekalian. Kemudian kita juga sudah mengetahui tentang keutamaan dari siam yang begitu banyak, ya, begitu banyak jemaah sekalian akan didapat oleh orang yang berpuasa di dunia sampai dengan di akhirat. Kemudian berpuasa ini adalah suatu kewajiban, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah telah menyiapkan suatu ibadah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Hendaknya kita berniat untuk bisa menjadi orang yang bertakwa itu jemaah sekalian dan mempersiapkan diri kita untuk bisa melaksanakan ibadah siam Ramadan itu, ya. Karena takwa ini adalah modal terbaik kita menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi berbekalah kalian karena bekal terbaik adalah ketakwaan.
Dan kita juga sudah membahas tentang syarat-syarat dari siam yang kita tadi sudah bahas. Ya, ada 2 syarat, yaitu adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian syaratnya adalah niat. Niat ada 4 syarat, sehingga niat itu bisa sah disebut sebagai niat. Harus tekad bulat, ada menentukan nama puasa yang akan kita lakukan, kemudian di waktu malam, dan juga harus diupdate setiap malam. Dan inilah jamaah sekalian harus kita fahami. Sebenarnya kita tidak harus hafal seperti tadi saya sebutkan, namun paling tidak apa yang kalau kita sudah ucapkan tadi, yang kita sudah bahas, kita semua sudah mengamalkannya, berarti itulah yang dikehendaki oleh syariat. Jamaah sekalian, barangkali besok ini adalah Ramadan terakhir kita, makanya kita harus ada niat menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan kita menjadikan momen Ramadan ini adalah momen Ramadan yang terindah dalam hidup kita, yang paling sempurna. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan dari penyampaian kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi saya khususnya, dan bagi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, terkhusus pada anak-anak soleh dan solehah sebagai generasi agama Islam dan juga NKRI yang kita cintai ini. Dan kita tutup kajian yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.